Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Maisaroh, NIM T201910074. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang konseptual, teori proses, dan praktek proses. Berbagai proses yang digunakan dalam teknologi pendidikan untuk memfasilitasi pembelajaran serta meningkatkan kinerja dapat dilihat dari beberapa segi atau dari beberapa aspek. Yang pertama aspek konsep, yang kedua teori, dan yang ketiga proses. Nah, ketiga aspek ini saling memiliki keselarasan dan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konseptual atau konsep proses. Proses adalah urutan kejadian atau urutan pelaksanaan yang saling memiliki keterkaitan. Secara bersama-sama dapat mengubah masukan menjadi keluaran, dan pelaksanaan proses ini dapat dilakukan oleh manusia maupun elemen-elemen yang lainnya. Kemudian proses ini merupakan suatu tahapan-tahapan yang diterapkan dalam suatu pekerjaan sehingga hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut mampu menggambarkan bahwasannya terdapat prosedur-prosedur yang telah digunakan. Jadi fungsinya proses di sini kita dapat mengetahui prosedur-prosedur apa saja yang telah dilalui dan prosedur apa saja yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan ini. Nah, dalam melaksanakan suatu pekerjaan ini perlu adanya proses yang tepat agar setiap pekerjaan yang diselesaikan itu dapat diselesaikan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan-tujuan yang diinginkan. Kemudian menurut Handayani Ringrat, proses adalah serangkaian tahapan kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan. Jadi menurut tokoh ini, proses ini merupakan serangkaian kegiatan yang bermula dari menentukan sasaran sampai mencapai tujuan. Kemudian menurut M. Zain, proses adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan, atau tindakan. Proses dilihat dari segi konsep dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang mengarahkan pada hasil yang diinginkan. Nah, maksudnya ini bagaimana? Maksudnya dalam suatu kegiatan, dalam suatu proses terdapat suatu rangkaian kegiatan atau rangkaian tahapan-tahapan yang mana tahapan ini mengarah kepada hasil yang diinginkan. Jadi dilakukannya tahapan-tahapan yang ada dalam proses ini bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, teori proses. Teori merupakan model dari kerangka kerja untuk menggambarkan perilaku dari suatu fenomena tertentu. Nah, biasanya teori ini didukung oleh beberapa hasil penelitian atau bukti-bukti eksperimental. Kemudian proses dalam segi teori ini memandang bahwasannya peristiwa merupakan hasil dari input atau masukan tertentu yang kemudian akan menghasilkan suatu keluaran atau output tertentu dan telah melakukan proses tertentu. Kemudian pada ranah teknologi pendidikan ini menyepakati berlangsungnya kegiatan pendidikan. Nah, di sini prosesnya meliputi kegiatan memfasilitasi interpretasi, akuisisi, konstruksi, dan penerapan pengetahuan serta keterampilan. Selanjutnya, teori ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu teori deskriptif dan teori preskriptif. Teori deskriptif yaitu teori yang bersifat pasif yang di dalamnya menjelaskan tentang fenomena, menggambarkan hubungan, serta menjelaskan kenyataan yang sifatnya bersyarat. Nah, sedangkan teori preskriptif ini yaitu teori yang bersifat aktif, yang mana teori ini berorientasi pada tujuan, berdasarkan aturan, pedoman normatif, dan strategi. Serta teori ini digunakan untuk membangun model, metode, dan prosedur untuk melakukan latihan. Selanjutnya tentang teori teknologi pendidikan yang digunakan. Nah, pada awal tahun 1940-an muncul sebuah teori populer tentang teknologi pendidikan.
Nah, teori tersebut adalah sistem umum. Teori ini berasal dari komunitas riset biologi. Mereka mencetuskan teori ini untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ordinat di beberapa disiplin ilmu. Teori sistem umum ini memandang bahwasannya bekerja dalam sistem merupakan proses yang sistematis, sistemik, dan sinergis. Yang pertama, proses sistematis. Nah, sistematis ini berarti mengikuti prosedur atau aturan. Jadi, proses sistematis ini merupakan proses atau kegiatan yang mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku. Nah, terus proses ini berlaku bagi semua elemen atau tahapan yang ada dalam proses tersebut. Kemudian, kegiatan atau proses yang beraturan merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan yang dilakukan dengan langkah-langkah mengkaji kebutuhan itu sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, proses sistemik. Apa itu sistemik? Sistemik adalah berpengaruh atau memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, proses sistemik adalah suatu proses yang apabila terdapat bagian dari proses yang memiliki potensi untuk mengubah komponen lainnya dari sistem. Nah, oleh karena itu dapat mempengaruhi seluruh sistem lainnya. Pendekatan yang sistemik ini merupakan pendekatan yang memandang bahwasannya segala sesuatu itu sebagai sesuatu yang menyeluruh atau komprehensif dengan segala komponen yang saling terintegrasi. Kemudian tiap-tiap komponen ini memiliki fungsi sendiri dan perubahan pada tiap komponen ini akan mempengaruhi komponen lain serta sebagai keseluruhan. Selanjutnya yang ketiga adalah sinergis. Sinergis itu gabungan. Sistem sinergis ini mengacu pada interaksi antara dua elemen atau lebih dalam prosesnya, menggabungkan keduanya sehingga dapat menghasilkan kekuatan yang lebih besar daripada setiap individu. Nah, dari ketiga aspek di atas telah menggambarkan bahwasannya penerapan teori yang kedua, proses sistemik. Apa itu sistemik? Sistemik adalah berpengaruh atau memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, proses sistemik adalah suatu proses yang apabila terdapat bagian dari proses yang memiliki potensi untuk mengubah komponen lainnya dari sistem. Nah, oleh karena itu dapat mempengaruhi seluruh sistem lainnya. Pendekatan yang sistemik ini merupakan pendekatan yang memandang bahwasannya segala sesuatu itu sebagai sesuatu yang menyeluruh atau komprehensif dengan segala komponen yang saling terintegrasi. Kemudian tiap-tiap komponen ini memiliki fungsi sendiri dan perubahan pada tiap komponen ini akan mempengaruhi komponen lain serta sebagai keseluruhan. Selanjutnya yang ketiga adalah sinergis. Sinergis itu gabungan. Sistem sinergis ini mengacu pada interaksi antara dua elemen atau lebih dalam prosesnya, menggabungkan keduanya sehingga dapat menghasilkan kekuatan yang lebih besar daripada setiap individu. Nah, dari ketiga aspek tadi telah memberikan kita sebuah gambaran bahwasanya penerapan teori sistem umum ini terhadap teknologi pendidikan dapat membawa kita kepada pernyataan bahwasanya sistem teknologi pendidikan yang efektif itu harus sistematis, harus sistemik, dan harus sinergis. Tujuannya apa? Tujuannya agar dapat memberikan fasilitas yang baik terhadap pembelajaran yang dilakukan dan meningkatkan kinerja. Yang ketiga adalah praktik proses. Nah, dalam teknologi pendidikan, praktik proses ini artinya menerapkan suatu prosedur yang di dalamnya mencerminkan konsep-konsep dan teori pembelajaran serta perbaikan kinerja. Nah, prosedur teknologi pendidikan ini diintegrasikan ke dalam strategi yang ditujukan untuk melakukan komunikasi secara efektif
dan menciptakan strategi pembelajaran yang tepat. Proses praktik ini bertujuan untuk meningkatkan potensi siswa secara maksimum untuk sukses setelah ia meninggalkan kelas nantinya. Dengan kata lain, ingin menyeimbangkan keberhasilan potensi siswa antara pengalamannya belajar di dalam kelas dengan belajar di luar kelas. Nah, ini dilakukan agar keduanya memiliki potensi keberhasilan yang baik. Yang ketiga adalah praktik proses. Nah, dalam teknologi pendidikan, praktik proses ini artinya menerapkan suatu prosedur yang di dalamnya mencerminkan konsep-konsep dan teori pembelajaran serta perbaikan kinerja. Nah, prosedur teknologi pendidikan ini diintegrasikan ke dalam strategi yang ditujukan untuk melakukan komunikasi secara efektif dan menciptakan strategi pembelajaran yang tepat. Proses praktik ini bertujuan untuk meningkatkan potensi siswa secara maksimum untuk sukses setelah ia meninggalkan kelas nantinya. Dengan kata lain, ingin menyeimbangkan keberhasilan potensi siswa antara pengalamannya belajar di dalam kelas dengan belajar di luar kelas. Nah, ini dilakukan agar keduanya memiliki potensi keberhasilan yang baik. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.